Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang materi laba yang beranggotakan saya sendiri, Firda Akmalia Wardah, rekan saya Harum Nuriana, dan Devi Purnamasari. Laba dalam perpajakan, income atau laba dimaknai sebagai jumlah kotor sehingga diterjemahkan sebagai penghasilan, sebagaimana digunakan dalam standar akuntansi keuangan. Laba komprehensif dimaknai sebagai kenaikan aset bersih selain yang berasal dari transaksi dengan pemilik. Sementara itu, pendapatan dan biaya diukur dan diakui melalui prosedur tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Tujuan pelaporan laba akuntansi diharapkan dapat digunakan antara lain sebagai yang pertama, indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi. Yang kedua, yaitu pengukuran prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. Yang ketiga, dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Yang keempat, alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomik suatu negara. Yang kelima, dasar penentuan dan penilaian kelayaan tarif dalam perusahaan publik. Yang keenam, alat pengendalian terhadap debitur dalam kontrak utang. Yang ketujuh, dasar kompensasi dan pembagian bonus. Yang kedelapan, alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. Dan yang terakhir adalah dasar dari pembagian dividen. Konsep laba konvensional menurut Hendriksen dan Van Breda mengemukakan bahwa laba akuntansi yang sekarang berjalan masih problematik secara teoritis. Laba akuntansi mempunyai beberapa kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, laba akuntansi belum didefinisikan sebagai semantik dan jelas sehingga laba tersebut secara intuitif dan ekonomik bermakna. Yang kedua yaitu penyajian dan pengukuran laba masih difokuskan pada pemegang saham biasa atau residual. Yang ketiga, prinsip akuntansi berterima umum sebagai pedoman pengukuran laba masih memberikan peluang untuk terjadinya ketakatasan antar perusahaan. Yang keempat, karena didasarkan pada konsep kositoris, laba akuntansi secara umum belum memperhitungkan pengaruh perubahan daya beli dan harga. Yang kelima, dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan, investor dan kreditor memandang informasi selain laba akuntansi juga bermanfaat atau bahkan lebih bermanfaat. Konsep laba dalam tataran semantik. Konsep laba dalam tataran semantik berkaitan dengan masalah makna apa yang harus dilekatkan oleh rekayasa pelaporan pada simbol atau elemen laba sehingga laba bermanfaat dan bermakna sebagai informasi. Makna yang terkandung dalam laba akhirnya harus direspretasi oleh pemakai. Pemaknaan laba secara semantik akhirnya akan menentukan pemaknaan laba secara sintaktik, yaitu pengukuran dan penyajiannya. Pengukuran kinerja. FASB menetapkan salah satu tujuan yang mengisyaratkan bahwa laba period dimaknai sebagai informasi tentang kinerja masa lalu yang meliputi daya melaba, akuntabilitas, dan efisiensi. Daya melaba dan efisiensi merupakan konsep saling berkaitan. Kinerja perusahaan merupakan manifestasi dari kinerja manajemen, sehingga laba dapat pula interpretasi sebagai pengukur keefektifan dan keefisienan manajemen dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam akuntansi, laba dimaknai dan diinterpretasi sebagai pengukur efisiensi oleh investor dalam bentuk kembalian atas aset. Bagi manajemen, efisiensi dapat diinterpretasi sebagai pengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam bentuk kembalian atas aset. Dan bagi kreditor, efisiensi dapat ditunjukkan dengan tingkat bunga. Jadi, angka laba itu sendiri tidak bermakna kalau tidak dihubungkan dengan tingkat investasi atau tolak ukur atau patok duga tertentu, misalnya pendapatan atau penjualan. Sehingga laba dapat merepresentasikan kinerja efisiensi karena laba menentukan ROI, ROA, dan ROL sebagai pengukur efisiensi.
Konfirmasi harapan investor. Laba diinterpretasi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi privat perusahaan sehingga laba harus mempunyai kandungan informasi baru lebih dari apa yang telah ditangkap oleh pasar. Dengan demikian, pasar dikategorikan akan bereaksi terhadap pengumuman laba. Estimator laba ekonomik. Laba akuntansi adalah laba dari kacamata praekayasa akuntansi atau kesatuan usaha karena keperluan untuk menyajikan informasi secara objektif dan terandalkan. Pengertian ekonomik dari segi akuntansi adalah kelayakan ekonomi jangka panjang dan bukan penilaian ekonomi jangka pendek. Sementara itu, laba ekonomik adalah laba dari kacamata investor karena keperluan untuk menilai investasi dalam saham yang dalam banyak hal bersifat subjektif bergantung pada karakteristik investor. Kemudian perbandingan antara laba akuntansi dan ekonomik dari aspek pembeda. Laba akuntansi dan laba ekonomik. Dari sudut pemaknaan, di laba akuntansi itu merupakan perekayaan akuntansi, penyusunan standar atau penyusunan statement keuangan. Sedangkan pada laba ekonomik itu dari sudut pandang pemaknaan itu hanya pemegang saham saja. Sedangkan dasar pengukuran, kalau laba akuntansi didasarkan pada cost historis, sedangkan pada laba ekonomik didasarkan pada cost kesempatan, nilai pasar dan nilai likuidasi. Dari aspek pembeda pengertian ekonomik, laba akuntansi merupakan kelayakan ekonomi jangka panjang, sedangkan laba ekonomik penilaian ekonomik jangka pendek. Pada makna depresiasi, di laba akuntansi merupakan alokasi dari kos, sedangkan pada laba ekonomik penurunan nilai ekonomik. Dari unit pengukurnya, laba akuntansi itu rupiah nominal, sedangkan laba ekonomik diukur pada daya beli. Sedangkan sasaran pengukuran atau sifat laba akuntansi bersifat uang atau nominal, sedangkan laba ekonomik bersifat real. Pada konsep dasar yang melandasi, laba akuntansi kontinuitas usaha dan asas akrual, sedangkan laba ekonomik likuidasi dan nilai tunai. Sedangkan pada fungsi aset, laba akuntansi itu merupakan sisa potensi jasa, sedangkan laba ekonomik fungsi aset sebagai simpanan atau sediaan nilai. Makna laba. Pemaknaan laba sebagai pengukur efisiensi, konfirmasi harapan investor, dan estimator laba ekonomik merupakan gagasan-gagasan untuk menemukan definisi laba yang tepat untuk tujuan akuntansi. Dari berbagai ahli memanai pengertian laba, dapat disimpulkan bahwa laba secara konseptual mempunyai karakteristik umum sebagai berikut. Yang pertama merupakan kenaikan kemakmuran yang dimiliki atau dikuasai suatu entitas. Entitas dapat berupa perorangan, individual, kelompok individu, institusi, badan, lembaga, atau perusahaan. Yang kedua yaitu perubahan terjadi dalam suatu kurun waktu sehingga harus diidentifikasi kemakmuran awal dan kemakmuran akhir. Yang ketiga yaitu perubahan dapat dinikmati, didistribusi, atau ditarik oleh entitas yang menguasai kemakmuran asalkan kemakmuran awal dipertahankan. Pengertian kapital dalam konteks laba akuntansi. Kalau aset merupakan kapital bagi badan usaha atau manajemen yang menguasai sumber ekonomik ini, fisik dan finansial. Sedangkan utang yaitu kapital bagi pihak yang mempunyai atau menguasai klaim ditandai dengan sertifikat utang dan misalnya obligasi. Sedangkan ekuitas, kapital bagi pihak yang mempunyai atau menguasai klaim ditandai dengan sertifikat saham. Sebagai catatan, kapital badan usaha atau manajemen dapat berupa aset total atau aset bersih. Bila berupa aset total, kapital bersifat finansial saja. Laba dan kapital. Pembahasan laba tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan kapital, tetapi makna keduanya harus dibedakan. Kapital dapat diasosiasi dengan sediaan atau potensi jasa. Jadi, kapital dapat dipandang sebagai sediaan kemakmuran pada saat tertentu, sementara laba dapat diasosiasi dengan aliran kemakmuran. Jadi, laba adalah aliran potensi jasa yang dapat dinikmati dalam kurun waktu tertentu dengan tetap mempertahankan tingkat potensi jasa mula-mula.
Konsep pemertahanan kapital. Konsep ini mempunyai arti penting atas konsekuensi dalam beberapa hal yang saling berkaitan sebagai berikut. Yang pertama, membedakan antara kebaikan atas investasi dan pengembalian investasi. Yang kedua, memisahkan dan membedakan transaksi operasi dalam arti luas dengan transaksi pendanaan dari pemilik. Yang ketiga, menjamin agar laba yang dapat didistribusi tidak mengandung pengembalian investasi. Yang keempat, memungkinkan penentuan jumlah penyesuaian kapital untuk mempertahankan kemampuan ekonomik awal periode akibat perubahan harga dan daya beli sehingga laba ekonomik akan terukur pula. Yang kelima, memungkinkan penggunaan berbagai dasar penilaian untuk menentukan tingkat kapital pada saat tertentu. Dan yang terakhir, memungkinkan penerapan pendekatan aset kewajiban secara penuh dalam pemanaan laba sehingga angka laba akuntansi akan mendekati angka laba. Konsep laba dalam tataran sintaktik. Makna laba secara sintaktik adalah mendefinisi laba sebagai selisih pengukur dan penanding antara pendapatan dan biaya. Dalam masalah pengukuran pendapatan, terdapat dua kriteria atau pendekatan dalam pengukuran laba, yaitu pendekatan transaksi dan pendekatan kegiatan. Yang pertama, pendekatan transaksi. Dengan pendekatan ini, laba diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi yang kemudian terakumulasi sampai akhir periode. Yang kedua, pendekatan kegiatan. Dengan pendekatan ini, laba dianggap timbul bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan atau kejadian, bukan suatu transaksi pada saat tertentu. Pendekatan ini mempunyai keunggulan dalam membantu manajemen melakukan analisis internal. Pendekatan pemertahanan kapital dan pengukuran atau penilaian kapital. Dengan konsep pemertahanan kapital, laba merupakan konsekuensi dari pengukuran kapital pada dua titik waktu yang berbeda. Dengan konsep ini, elemen statement keuangan diukur atas dasar pendekatan aset kewajiban. Pengukur kapital pada dua titik waktu menimbulkan masalah konseptual, karena dengan berjalannya waktu, beberapa hal yang bersifat ekonomik berubah dan harus dipertimbangkan, yaitu unit atau skala pengukur dan dasar pengukuran. Hal lain yang menentukan cara menilai kapital adalah yang pertama jenis kapital. Jenis kapital berkaitan dengan karakteristik dan wujud kapital dari kacamata yang menguasai serta apa yang harus dipertahankan untuk menentukan laba. Di sini yang pertama, kapital finansial. Kapital finansial adalah klaim dipandang dari jumlah rupiah atau nilai yang melekat padanya tanpa memperhatikan wujud klaim tersebut. Yang kedua adalah kapital fisik. Kapital fisik merupakan sumber ekonomik yang dikuasai oleh entitas yang dipandang atau dimaknai sebagai kapasitas produksi fisik, yaitu kemampuan menghasilkan barang dan jasa. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Harum Nuriana. Terima kasih.